Di jantung Minangkabau, terhampar sebuah nagari yang permai. Dikelilingi hijaunya bukit dan jernihnya sungai. Sungai mengalir tenang, menjadi nadi kehidupan. Saksi bisu setiap kisah yang terukir di tanah ini. Namun, di kedalaman airnya, tersimpan misteri, sebuah bayangan aneh melintas, pertanda kehadiran yang tak kasat mata. Di tepi sungai itu, hiduplah seorang janda tua, dengan hati yang seringkali dipenuhi keluh kesah. Setiap hari, ia mengeluhkan nasib, tak menyadari bahwa setiap kata memiliki kekuatan yang tak terduga. Saat umpatan keluar dari bibirnya, air sungai mulai menunjukkan reaksi tak biasa, beriak melawan arus. Aura gelap perlahan terpancar, seolah alam sendiri merasa terganggu oleh kata-kata kasar yang terucap. Riak air semakin kuat, membentuk pusaran kecil. Pepohonan di tepi sungai seolah ikut berbisik. Namun, sang janda tetap tak peduli, terus melampiaskan amarahnya pada takdir yang ia rasa tak adil. Alam merespons, bukan dengan suara, melainkan dengan perubahan yang perlahan namun pasti, sebuah peringatan. Langit yang tadinya cerah, kini diselimuti awan gelap, bukan sekadar mendung, melainkan pertanda murka. Di dalam sungai, ikan-ikan mulai meronta, berenang tak tentu arah, seolah merasakan ancaman. Mata mereka memerah menyala, memancarkan cahaya mistis di tengah kegelapan air yang semakin pekat. Hujan deras pun turun, bukan air biasa, melainkan tetesan yang terasa berat, membawa firasat buruk. Warga panik, mencoba menyelamatkan diri dan harta benda. Kekacauan melanda nagari yang tadinya damai. Beberapa warga terluka, darah menetes ke tanah, lalu terserap oleh air sungai yang kini menghitam pekat. Suara-suara alam terdistorsi, angin membiru seperti raungan, air bergemuruh seperti amarah. Ketakutan menyelimuti setiap jiwa, menyadari bahwa mereka telah membangunkan sesuatu yang purba. Di tengah kekacauan, seorang anak laki-laki kurus mencoba menenangkan ibunya, janda tua. Ia teringat pesan tetua adat tentang pentingnya menjaga kesucian alam dan perkataan. Anak itu membujuk ibunya untuk meminta maaf, untuk meredakan murkai yang telah mereka bangkitkan. Dengan berat hati, janda tua akhirnya setuju, dipimpin oleh anaknya menuju tepi sungai yang mengamuk. Di sana, di bawah langit yang murka, ia bersujud, memohon ampun atas segala kata-kata kasarnya. Anak laki-laki berdiri di sampingnya, ikut menunduk, berharap alam mau memaafkan kesalahan ibunya. Perlahan, dari kedalaman air yang menghitam, muncul siluet samar entitas penjaga sungai.